Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di kesempatan pagi hari yang indah ini. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kabarnya luar biasa. Hari ini Ibu akan mengajak kita semua untuk mempelajari materi yang berikutnya, yaitu tentang kemampuanku terbatas. Kemampuanku terbatas dengan tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyingkapi serta mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Setiap manusia diciptakan menurut citra Allah. Di dalam diri manusia itu merupakan citra Allah yang dilengkapi dengan sejumlah talenta. Namun, perlu kita sadari bahwa masing-masing kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan melukis, ada pula yang memiliki suara yang merdu untuk bernyanyi, dan sebagainya. Ada 5 jenis keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Keterbatasan yang pertama adalah keterbatasan fisik, contohnya cacat, buta, tuli, lumpuh. Keterbatasan yang kedua adalah keterbatasan psikologi, yaitu sikap malu, grogi, dan takut. Keterbatasan yang ketiga adalah keterbatasan intelektual, yaitu berpikir lambat. Keterbatasan yang keempat, keterbatasan ekonomi, yaitu sumber daya yang lemah sehingga perlunya adanya merantau. Dan keterbatasan yang kelima adalah keterbatasan sistem budaya, adanya larangan untuk merantau. Misalkan ada anak perempuan dari suku-suku tertentu dilarang untuk merantau. Untuk memperjelas pendalaman dan pemahaman kita tentang kemampuanku terbatas, di sini Ibu akan tampilkan sebuah cerita inspiratif dalam video berikut ini. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life
because of their situation at home and anger at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Mari kita masuk pada langkah kedua, yaitu pendalaman kitab suci yang merupakan dasar dalam hidup iman kita. Di sini Ibu akan menayangkan teks kitab suci dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 dengan temanya angin ribut diredakan. Silakan menonton dan memetik nilai dari kisah kitab suci tersebut. Setelah kita menonton video inspiratif tadi dan menonton juga dengan kisah dari kitab suci tadi, di sini Ibu akan sajikan dua pertanyaan penuntun. Apa saja keterbatasan yang dialami oleh para murid dari kisah kitab suci tadi? Yang kedua, sebagai orang beriman, inspirasi apakah yang dapat kalian dapat dari sikap dan tindakan para murid Yesus dalam mengatasi keterbatasan diri mereka? Waktu yang diberikan 1 menit untuk adik-adik coba kembali melihat dari teks kitab suci tadi dan juga dari kisah inspiratif tentang Nick tadi. Sebagai makhluk yang penuh keterbatasan, manusia ditantang untuk mengambil sikap tepat terhadap keterbatasan diri kita. Di sisi lain, orang lain dapat mengeluh, menyalahkan diri ataupun menolaknya. Namun di sisi yang lain pula, ada orang yang menerima dan mensyukuri keterbatasan tersebut karena percaya rencana Tuhan ada pada dirinya. Keterbatasan yang kita miliki adik-adik sebenarnya adalah untuk mengantar kita dan orang untuk saling melengkapi, bekerja sama, dan mengatasi segala kekurangan-kekurangan kita itu dengan rasa syukur dan mengandalkan Tuhan. Di sini Ibu siapkan ada 2 pertanyaan yang menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apa saja hal yang bernilai atau bermakna dari pelajaran hari ini bagi diriku? Lalu yang kedua, apa yang hendak aku perbaharui dan kembangkan terhadap keterbatasan diriku? Adik-adik coba refleksikan ya. Dan yang terakhir, untuk tugas, buatlah sebuah moto diri yang menggambarkan keinginan kalian untuk meraih keberhasilan walaupun memiliki keterbatasan. Tugas ini akan dikumpulkan pada pelajaran berikutnya. Baik, demikian dulu pelajaran hari ini. Jangan lupa kita tutupi dengan doa dan sampai berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya.